5:50. Mari kita mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Teh Hana Fatimah, sekaligus founder Refleksi Diri, sebagai narasumber di pagi ini, juga akang teteh semua yang Hana cintai dan Hana banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini, walaupun matahari belum terbit, namun insya Allah kita sudah diberikan waktu untuk berkumpul dan ini tuh merupakan nikmat yang perlu kita syukuri. Tak lupa juga salawat serta salam, mari kita curahkan kepada Nabi kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada kita, umatnya, hingga akhir zaman. Amin. Bagaimana kabarnya Akang Teteh semua di pagi ini? Coba dong isi di kolom chatnya gimana kabarnya. Yuk isi-isi. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah karena itu hal yang benar-benar harus kita syukuri ya, Akang Teteh semua. Nah, buat yang baru join mungkin Hana akan perkenalan diri dulu ya. Nama saya Hana Fathia. Saya sekarang mahasiswi ITB angkatan 2020 sebagai moderator di pagi ini. Di pagi ini, Hana sangat-sangat berterima kasih kepada Teh Hana Fatimah yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu di pagi ini. Juga terima kasih juga kepada Akang Teteh semua yang telah menyempatkan waktu paginya untuk mengikuti Monthly Booster ini. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai acara Subuh Project berkolaborasi bersama Refleksi Diri dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Agar menambah keberkahan di pagi ini, mari kita mendengarkan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kang Bayu. Ada Kang Bayunya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Kang Bayu, waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Astagfirullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku ini dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Jazakallah khairan untuk Kang Bayu yang telah membacakan ayat suci Al-Quran di pagi ini. Mudah-mudahan pembacaan Al-Quran tersebut bisa menjadi keberkahan untuk kita semua. Ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita panggil materi hebat kita di pagi ini, yaitu Teh Hana Fatimah, yakni seorang penulis, juga founder Refleksi Diri. Mungkin sekilas saya akan membacakan CV-nya. Jadi Teh Hana Fatimah ini ialah seorang mahasiswi di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
Dan Teh Hana Fatima ini berkecimpung di dunia penulisan dengan mengikuti unit kegiatan mahasiswa, yaitu Al-Qalam, sebagai Ketua Divisi Pelatihan dan Bimbingan. Kak Hana ini banyak prestasinya, Kang Teteh semua, yakni beliau ini masuk 100 penyair terbaik, juga masuk 50 besar penyair terbaik, dan masuk 50 penulis favorit. Maka dari itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Teh Hana Fatima ini dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari Teh Hana Fatima, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Teh Hana Fatia. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Teh, Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Semoga di pagi hari ini kita dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Dan tak lupa sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita beristighfar terlebih dahulu yuk teman-teman. Beristighfar 3 kali saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Subuh Project yang telah mengundang saya untuk mengisi acara pagi hari ini. Semoga di acara kali ini kita mendapat banyak hikmah dari kisah-kisah yang akan kita bahas hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita menyelami kisah untuk menjalin kasih dengannya. Sebelumnya, ketika akan menyelam, kita akan mempersiapkan terlebih dahulu diri, kan? Ya, kalau ya, mari persiapkan diri untuk menyelami kisah-kisah di zamannya. Semoga kita dapat memetik hikmah dari setiap kejadian yang telah terjadi. Ya, Teh Hana, ya. Untuk yang pertama, kita akan menyelami kisah Nabi Adam alaihissalam. Seperti sudah kita ketahui, Nabi Adam itu adalah nabi pertama yang turun ke muka bumi karena beliau memakan buah huldi. Pada saat di surga, Allah menciptakan Nabi Adam sendiri dulu awalnya. Nah, setelah itu, karena Nabi Adam kesepian, Nabi Adam itu meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberi teman hidupnya. Nah, Allah ciptakanlah Siti Hawa. Kemudian mereka bersama-sama di surganya Allah. Ketika di sana, hidupnya sangat tentunya, insya Allah ya, kalau di surga apa sih yang nggak enak gitu ya? Orang udah di surga mas, sedia apapun, ibarat kayak gitu. Nah, ketika di sana, Allah memberikan segala fasilitas kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian, tapi syaratnya ada satu pohon dan satu buah yang tidak boleh dimakan oleh keduanya. Kemudian setelah itu, awalnya mereka mentaati peraturan dari Allah. Saat itu mereka tidak tergoda, tetapi ada iblis yang senantiasa selalu menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, setelah itu mereka mendekati 1-2 kali, mereka tidak tergoda oleh rayuan bujuk iblis. Tetapi ketika sudah berkali-kali Siti Hawa merasa ingin memakan buah holi itu. Nah, setelah itu mereka mendatangi
satu pohon itu dan memakan buah huldi dengan bersama-sama. Karena mereka melanggar ketentuan dari Allah, maka hukuman dari Allah Siti Hawa dan Nabi Adam turun ke muka bumi karena atas kesalahan yang telah mereka lakukan. Setelah di bumi, mereka dipisahkan oleh Allah. Bahkan ketika turun ke bumi pun, Nabi Adam itu tidak tahu harus kemana, tidak tahu harus pergi kemana, tidak tahu harus berbuat apa. Yang bisa beliau lakukan hanya berjalan terus. Kemudian dari sana Nabi Adam itu berintrospeksi diri. Kira-kira ketika berintrospeksi diri, ya Allah, saya salah gitu. Ketika itu maka Nabi Adam itu meminta ampunan kepada Allah di bumi. Dan ketika saat itu Allah senantiasa menerima taubatnya Nabi Adam dengan catatan Nabi Adam itu memang murni bertaubat gitu. Jadi setelah itu Nabi Adam melakukan taubat yang semurni-murninya taubat, maka Allah senang melihat hambanya senantiasa selalu bertaubat kepadanya. Setelah itu, setelah diterimanya taubat oleh Allah, Nabi Adam ingin dipertemukan dengan Siti Hawa karena sudah lama tidak bertemu dengannya. Nah, karena Nabi Adam sudah sadar terhadap kesalahannya, kemudian sampai beliau tuh ngobrol ke Allah dengan sangat menundukkan diri dengan kesalahannya gitu. Jadi sampai ya Allah, apakah aku ini hambamu? Kata Allah tuh dijawab, iya betul. Kemudian ya Allah, bila seperti itu, apakah ketika aku bertobat kau akan menerima pertobatanku? Ya, jawab Allah. Nah, dari situlah Nabi Adam merasa lega karena sudah diampuni dosa-dosanya. Nah, setelah itu Nabi Adam dipertemukan dengan Siti Hawa di Jabal Rahman. Jabal Rahman. Seperti namanya Rahman ya, kasih sayang. Masya Allah. Mereka dipertemukan di Jabal Rahman. Berarti kasih sayang Allah itu terhadap makhluknya, walaupun sudah berbuat kesalahan, Allah tetap senantiasa memberikan maafnya kepada hambanya, walaupun hambanya sering luput dan sering salah, melakukan kesalahan terus di bumi, tapi pintu maaf Allah selalu senantiasa dibukakan untuk hambanya. Boleh di next step. Nah, ketika saat itu tadi kita sudah menyelami kisahnya Nabi Adam, dan ingat di sini ketika penciptaan manusia, Allah itu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu? Dan kemudian Allah menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dari sini, saat penciptaan manusia, malaikat itu terheran-heran. Kenapa harus manusia yang dijadikan khalifah di bumi? Padahal manusia itu sudah dijelaskan tadi ya, hendak menjadikan
Jadi orang yang selalu merusak manusia itu dan menumpahkan darah di sana. Dan sedangkan malaikat itu selalu memuji Allah gitu. Tapi Allah menjawab dengan bijaksananya, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, dari sini kita dapat memetik hikmah juga. Kalau manusia itu diciptakan di bumi untuk menjadi seorang khalifah. Khalifah itu apa sih? Boleh dijawab di kolom komentar ya, teman-teman. Eh, Teh Hana kasih waktu 2 menit, boleh? Boleh Teh, ya buat Akang Teteh semua. Silakan tulis ya di kolom chat apa itu khalifah menurut Apa Akang itu Teteh semua. khalifah? Ya, Boleh nih di kolom chatnya apa ya, disebutkan apa itu khalifah? Satu kata saja. ya. Silakan Wah, Akang ada Teteh. yang menjawab. Pemimpin katanya. Iya, betul. Masya Allah. Masya Allah. Manusia itu diciptakan untuk menjadi khalifah. Khalifah itu pemimpin. Eh, Kalau pemimpin, rasa-rasanya berarti untuk siapa saja sih? Kalau kita jadi pemimpin, pemimpin yang diberi amanah. Wah, iya benar. Pemimpin, pengganti penguasa. Pemimpin yang diberi amanah. Wah, saya tertarik sekali dengan jawabannya. Iya betul. Kita itu turun ke bumi sebagai khalifah, sebagai pemimpin diri sendiri dan pemimpin bagi orang lain. Wah, Masya Allah sekali ya. Itu tugas manusia turun ke bumi loh. Bukan tugas, tapi perannya. Nah, ketika saat itu, Allah senantiasa selalu memberi amanah. Amanahnya, wah berupa banyak sekali ya. Salah satunya, boleh teh di next. Nah, ini tujuan manusia tinggal di bumi. Ada pada Quran surat ke-51 Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi, dari sini berarti Allah itu inginnya kita senantiasa selalu beribadah kepadanya ya. Betul tidak? Ya. Betul Teh. Ya, berarti eh, yang harus kita lakukan di bumi ini berarti harus beribadah kepadanya. Wah, beribadah. Beribadah itu ada berbagai macam ya, teman-teman. Betul? Betul Teh. Ya, beribadah itu banyak sekali hal. Tapi yang paling utama itu niatnya. Niatnya. Jadi, ketika akan melakukan segala hal, kita senantiasa harus berniat terlebih dahulu supaya apa yang kita lakukan bernilai ibadah. Kan di dalam satu hadis dijelaskan juga ya, innama a'malu biniat. Sebenarnya Allah menyukai ya. Jadi harus harus berniat dulu ketika akan beribadah. Contoh terkecilnya apa sih Teh? Contoh terkecilnya ketika waktu itu waktu ketika bulan Ramadan kita kalau misalkan puasa nggak niat dulu sah nggak ya? Sah nggak? Kalau nggak niat, boleh dijawab di kolom komentar ya.
silakan dijawab ya Akang Teteh semua. Sah tidak Karena jika puasa tanpa niat? tidak sah, iya betul. Tidak sah ya. Jadi, apapun yang kita lakukan untuk bernilai ibadah itu harus didasarkan dengan niat. Niat yang lurus tentunya. Karena Allah. Jangan karena hal yang lain ya, teman-teman. Boleh teh dilanjut lagi. Nah, dari kisah yang telah kita selami tadi, terdapat beberapa hikmah ya. Yang ke satu, Allah itu senantiasa memberi pertolongan. Betul tidak Allah selalu memberikan pertolongan? Kira-kira betul tidak? Betul Teh. Iya, Allah itu senantiasa memberi pertolongan teman-teman. Jadi jangan khawatir, jangan resah, jangan insecure, jangan merasa waduh, jangan merasa seperti itu ya teman-teman. Karena Allah itu selalu memberi pertolongan kepada kita dan ketika kita diberi ujian pun seperti layaknya tadi Nabi Adam, kisahnya Nabi Adam yang karena kesalahannya dijatuhkan ke bumi, Allah juga memberikan pertolongannya kan lewat uh, karena Allah tuh senantiasa memberi pertolongan. Yang kedua itu Nabi Adam jujur, jujur terhadap siapa? Jujur terhadap dirinya sendiri. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran ya. Tadi juga Nabi Adam jujur terhadap kesalahan-kesalahannya. Ini seorang nabi loh, sampai mengakui kesalahannya kepada Allah. Ketika bahkan kalau berandai-andai gitu ya, bisa saja kan uh, Nabi Adam itu menyalahkan Siti Hawa gitu karena udah merayu buat makan buah holi, tapi enggak kan, enggak kayak gitu. Tapi dengan bijaksananya uh, Nabi Adam itu mengakui kesalahannya, mengakui segala perbuatan. Ya Allah, sampai-sampai bertobat kan ya, sampai bertobat, sampai enggak menyalahkan orang lain. Wah, itu bijaksana sekali sih. Kemudian yang keempatnya itu, kalau sudah sadar diri melakukan kesalahan, segera untuk bertaubat. Allah itu menyukai orang-orang yang senantiasa bertaubat ya, teman-teman. Eh, Apalagi di pagi hari ini. Semoga ketika sudah menyelami kisah ini, kita jangan merasa kita tuh apa ya, merasa benar gitu. Wah, jauh. Jangan merasa seperti itu. Pasti kita itu ada salahnya. Jadi terus saja bertaubat kepada Allah ya. Boleh dilanjut teh. Nah ini tadi ya mereview lagi sedikit. Ketika waduh ada yang tipe. Maaf ya teman-teman. Ini harusnya surga. Janji iblis yang akan selalu menggoda manusia. Ketika ketika tugas manusia di bumi ini untuk beribadah, maka iblis itu akan selalu menggoda manusia. Ini ada di Quran surat ke-7 ayat 13 sampai 16. Boleh teh dibacain artinya? Nah, iya yang itu. Ya, baik Teh. Artinya, maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu hamba yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk orang yang diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Astagfirullahaladzim. Dari sini kita bisa
ketika tadi sudah dijelaskan kalau tugas manusia itu beribadah dan iblis itu juga mempunyai tujuan untuk menggoda terus. Wah, ada dua ini ya. Ada dua makhluk di bumi yang satu harus beribadah, yang satu harus menggoda sampai kayak tadi ya, kayak Siti Hawa sama Nabi Adam digoda terus. Pun kita gitu. Pun kita eh, iblis itu akan selalu menggoda kita dari depan, dari belakang, dari sisi manapun ya. Jadi kita harus selalu eh, apa ya, kuat-kuat gitu ya. Jadi harus kuat gitu. Harus kuat manusia itu ketika akan beribadah, ketika ada wah kayaknya ini ada godaan gitu. Kayak contohnya aja kita itu dihadapkan dengan dua pilihan. Boleh next, Teh, supaya ke gambar ya. Nah, ini kalau dihadapkan dua pilihan, yang pertama itu bangun dan segera mengambil air wudhu, lalu kemudian berangkat ke masjid untuk sholat subuh, dan yang kedua pilihannya itu bangun kemudian melanjutkan tidur lagi. Kita akan mengambil yang mana ya? Karena eh, refleksi diri berkolaborasi dengan subuh project, jadi saya mengambil contohnya ini ya. Gimana nih teman-teman? Kalau misalkan bangun, akan segera, kalau subuh ya, kalau bangun akan segera mengambil air wudhu, lalu kemudian berangkat ke masjid, atau ya bangun, kemudian melanjutkan tidur. Dijawab ya pilihannya yang mana, gak apa-apa. Di, ini, dijawab di dalam hati juga tidak apa-apa ya. Tapi saya yakin insya Allah ya teman-teman di sini. Wudhu dong, katanya ada yang bilang wudhu dong. Iya, alhamdulillah ya. Jangan kalah sama rayuan bujuk iblis. Jangan kalah. Kita kedudukan manusia itu kan mulia ya. Sampai malaikat itu bersujud kepada eh, manusia, berarti kedudukan manusia juga. Tapi kita nggak boleh sombong. Nggak boleh sombong ya teman-teman. Hmm, jadi yang harus kita lakukan itu ketika sudah bangun langsung mengambil air wudhu ya. Jadi jangan bangun tidur lagi, jangan itu ya. Tapi ada juga kan rekan-rekan kita atau siapapun di lingkungan kita yang masih seperti itu. Ya, betul tidak? Ya. Nah, tugas kita itu mengingatkan teman atau kerabat atau seorang yang berada di lingkungan kita, kalau misalkan mereka masih seperti itu, diingatkan ya teman-teman, jangan dibiarkan, jangan jangan di jangan diberi apa ya, jangan ketika melihat seperti itu biarin, dah itu mah orang lain, jangan kayak gitu ya. Tapi kita harus mengingatkan, kita harus kan manusia itu harus saling mengingatkan ya. Seperti dalam Quran surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di ayat terakhir itu kan kita harus saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran ya. Jadi harus saling menasihati. Tapi karena jangan menyinggung perasaannya juga ya, teman-teman. Dibangunkan, ini ya, dirangkul orang yang kayak gitu teh, jangan dibiarkan, jangan biarin deh itu mah orang lain, jangan seperti itu ya. Kalau ada orang yang masih bangunnya telat gitu sebutnya, coba diingatkan, tapi dengan baik-baik juga ya teman-teman. Boleh teh di next. Nah, ini yang kalau misalkan kita ada teman kita yang masih belajar, coba diniatkan
niatnya diluruskan gitu. Karena Allah, apapun ketika kita akan beribadah kan niat ya. Tadi sudah dijelaskan, niat itu salah satu apa ya? Hal yang harus harus dilakukan gitu ya. Sudah di dalam pikiran kita, oh iya harus berniat gitu. Jangan lupa supaya bernilai ibadah ya, teman-teman. Nah, ketika yang kedua itu ada tekad atau kehendak yang pasti. Tekad itu kehendak yang pasti, kebetulan kebutuhan itu datang dari hati gitu. Jadi kalau udah berniat, coba bertekad. Kalau sudah bertekad itu kan eh, diri akan apa ya, semangat kayak gitu. Karena tekad itu datang dari pribadinya masing-masing gitu ya teman-teman. Jadi ketika sudah berniat, bertekad coba. Kemudian berdoa dan berikhtiar. Jangan lupa berdoa dan berikhtiar untuk senantiasa mendapat selalu pertolongan dari Allah, mendapat hikmah dari setiap pelajaran yang kita dapatkan, baik dimanapun ya. Kita kalau misalkan dari lingkungan kita bisa belajar loh teman-teman. Dari lingkungan, bukan hanya di ruang kelas ya, bukan hanya terbatas di ruang kelas, belajar itu dimanapun. Sampai kan belajar itu dari buayan sampai liangan lahat katanya. Oh, Masya Allah sekali ya, jadi jangan cepat puas kalau dalam hal belajar. Boleh teh di next. Nah, ini setelah kita tadi menyelami kisah Nabi Adam, kita sekarang akan berlanjut ke kisah Nabi Musa. Masya Allah ya, Nabi Musa itu eh, ketika waktu itu, karena kita akan menyelami, kita ini dulu ya, harus mengetahui kisahnya berarti kalau mau menyelami. Kisahnya Nabi Musa itu banyak sekali, tapi di sini saya akan memaparkannya sebagian saja ya, teman-teman. Saya juga masih belajar. Kalau saya salah, ingatkan ya teman-teman. Bukan berarti ketika saya menyampaikan ini, saya sudah benar. Tapi eh, kalau misalkan ada yang salah, boleh ya tegur aja, nggak apa-apa. Nah, di dalam kisah Nabi Musa ini, waktu itu kisahnya terjadi ketika pada zaman Nabi Musa itu ada penguasa raja yang sewenang-wenang. Sewenang-wenang sekali. Bahkan, siapakah raja itu? Boleh dijawab, teman-teman, di kolom chat. Silakan dijawab teman-teman semua. Ya. Siapa raja yang sewenang-wenang pada saat Nabi Musa? Pada kisah Nabi Musa. Sampai, wah, pokoknya Namruz. Iya. Fir'aun. Fir'aun. Betul, Fir'aun. Nah, yang sangat senang-senang juga itu Fir'aun ya. Pada saat itu Fir'aun itu pengen menguasai daerah itu. Iya, Nabi Musa. Jadi jawabannya itu ya, Fir'aun yang sewenang-wenang pengen berkuasa di wilayahnya. Sampai-sampai kan udah sewenang-wenang menindas orang-orang yang sudah beriman. Wah, pokoknya nggak dibiarin deh orang-orang yang itu tuh yang sudah apa beriman pada zaman Nabi Musa. Nah, tugasnya Nabi Musa itu berarti apa? Mendakwahi Firaun.
Oh, Masya Allah sekali ya. Tugasnya mendakwahi Fir'aun yang sewenang-wenang sekali pada masa itu. Bahkan ketika kan Nabi Musa itu oleh Allah diberi tongkat yang ini ya, yang bisa menjadi ular. Nah, saat itu Nabi Musa datang kepada Fir'aun karena Nabi Musa ingin menyadarkan Fir'aun. Ketika saat itu Nabi Musa itu membawa tongkatnya ya. Nah, eh, ketika di sana di kerajaan sana sudah disiapkan, sudah ada orang-orang yang kayak penyihir yang punya mantra-mantra kayak gitu yang sampai wah, Musa mah nggak hebat katanya teh. Tapi kan karena atas izin Allah ya, alhamdulillah Nabi Musa diberi kekuatan dari tongkatnya. Ketika diadukan, kan kalau mantra kayak gitu-gitu mah ularnya juga kelihatan kelihatan nggak ini pada saat itu kecil, maksudnya nggak sebesar kayak tongkatnya Nabi Musa. Saat itu Allah memerintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya supaya memakan ular-ular yang dilemparkan oleh para penyihir saat itu. Di sana semuanya tercengang. Kok bisa gitu kan? Tongkat sampai jadi ular yang sebesar itu gitu. Tapi ketika diambil lagi, itu menjadi tongkat kembali. Wah itu pokoknya Masya Allah ya. Itu uh, anugerah, udah izinnya Allah untuk memberikan suatu suatu ini ya, suatu ke ini ke buat Nabi Musa. Itu kelebihannya. Bahkan saat itu kan Nabi Musa itu pernah ya ber saat itu pernah Nabi Musa itu di suatu hari ingin me- menyelamatkan menyelamatkan orang yang dari Bani Bani apa ya? Bani di suatu golongan gitu. Nah, jadi ada kaum Firaun, ada orang-orang yang dari kaum Bani Israel kalau nggak salah mah. Kemudian pada saat itu keduanya itu berselisih. Salah satu orang yang dari Bani Israel dan dari kaum Firaun itu berselisih. Kemudian dari yang kaum Bani Israel itu meminta pertolongan. Nah, kebetulan saat itu Nabi Musa ada. Nah, pas saat itu Nabi Musa menolong, refleks langsung menolong uh, seorang yang dari kaumnya. Tetapi tidak sengaja sampai orang-orang itu terbunuh. Sampai orang dari Firaun itu terbunuh oleh Nabi Musa. Tapi itu terjadi secara tidak sengaja ya. Bukan disengaja oleh Nabi Musa. Kayak gitu. Kemudian karena keadaan sudah seperti itu, Nabi Musa bukan tidak bertanggung jawab, tapi dia itu kan sudah mengakui ya, maksudnya dia itu sudah mengakui kalau dia itu tidak sengaja membunuhnya, bukan tidak berniat gitu. Namanya juga manusia ya, namanya juga manusia, pasti kan mempunyai salah seperti tadi layaknya Nabi Adam yang memakan buah huldi, padahal jangan kayak gitu tah. Hampir sama kan ya. Nah, setelah itu Nabi Musa itu ini pergi
ke suatu daerah dan perginya itu selama 8 hari, teman-teman. Selama 8 hari dia pergi berjalan kaki sampai tidak tahu mau kemana. Nah, di suatu daerah dia Nabi Musa itu melihat ada dua orang gadis kesulitan yang kesulitan mengambil air dari sumur. Oleh karena itu, Nabi Musa menolong kedua gadis itu dengan niat ya memang mau menolong kayak gitu ya, mau menolong kayak gitu. Terus ditolong kedua orang itu. Kenapa? Dan anehnya, bukan anehnya, kan Nabi Musa itu heran kenapa perempuan harus membawa air gitu kan, padahal kan mungkin di rumahnya ada siapa gitu yang bisa di ini ya, yang bisa diandalkan. Tapi kemudian gadis itu ditanya sama Nabi Musa, kenapa kalian mengambil air ini? Dan jawabannya, karena kami sudah ayahnya itu udah tua gitu. Jadi nggak ada lagi orang yang bisa ngambil air kayak gitu, kata kata kedua gadis itu. Kemudian tanpa berkata lama-lama lagi, Nabi Musa menolongnya membawakan airnya ya, menolong dan membawakan airnya sampai ke rumahnya. Di sana Nabi ternyata ayahnya itu Nabi Su'aib. Ternyata Nabi Su'aib ya, teman-teman, si ayah dari anak kedua gadis tadi. Nah, di sana eh, Nabi Musa itu diberi karena sudah menolong, karena perilakunya juga baik. Jadi Nabi Musa itu diberi tempat tinggal, boleh tinggal di rumahnya Nabi Su'aib gitu. Nah, karena melihat kebaikan-kebaikan dari Nabi Musa, salah satu anak dari Nabi Su'aib itu bilang kepada ayahnya, ayah, gimana kalau misalkan saya di kalau 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 dia dipekerjakan saja di kita gitu, daripada kan kinerjanya juga bagus, mau menolong juga kayak gitu. Itu kan menolong tuh tanpa pamrih ya Nabi Musa juga. Nah, jadi saat itu eh, Nabi Musa juga bekerja di rumahnya mereka kayak gitu. Terus Mungkin ada sedikit gangguan ya, Akang Teteh semua. Kita tunggu lagi Teh Hananya ya. Mudah-mudahan materi kita semua yang di pagi ini bisa menjadi berkah juga buat kita dan tentunya bisa diamalkan kan ya. Tadi juga kan udah banyak banget hikmah yang di-share sama Kak Hana. Mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita.
Kita tunggu lagi ya. Tampaknya Teh Hananya sudah hadir lagi. Iya, ada kendala teknis tadi. Iya, nggak apa-apa Teh. Makasih banyak malahan. Alhamdulillah ya sudah bisa bertatap maya lagi dengan kalian semua. Dilanjut lagi ya. Tadi sudah sampai mana? Sampai di ini ya, udah kerja di Nabi Suaib. Saat itu ternyata jadinya itu gadis anaknya Nabi Suaib itu dinikahkanlah dengan Nabi Musa, salah satu anak dari Nabi Suaib itu. Nah, karena beliau ketika sudah menikah, karena mereka itu karena Nabi Musa itu sudah rindu dengan Babilonia atau Mesir, jadi ingin ke sana lagi gitu, walaupun dulu kan pernah itu ya, pernah terjadi kesalahan, padahal kan ya namanya kita sebagai manusia pasti ada salah gimana gitu kan ya. Nah, hijrahlah mereka gitu, pergi ke Tampaknya ada sedikit gangguan lagi ya Kang Teteh semua. Kita tunggu lagi ya Teh Hananya. Gimana? Minum air putih belum? Jawab ya di kolom chat. Soalnya, kata Bu Afi di sharing session kemarin, kalau cara mencintai diri sendiri itu dengan menjaga kesehatan kita juga, yakni dengan meminum air putih di pagi hari. Ini udah pada sarapan belum ini teh? Sundaan banget ya aku. Ayo jawab sambil ngisi waktu. Oh, udah ada lagi Teh Hananya. setelah Nabi Musa banyak pengikutnya, nah Firaun itu kan berarti pengikutnya berkurang kayak gitu. Makanya wah benci sekali Nabi kepada Nabi Musa, Firaun itu. Maka saat itu eh di Firaun itu mengejar-ngejar kaum Nabi Musa gitu, sampai mengejar-ngejar karena merasa kan sudah sedikit ya pengikutnya Firaun itu. Saat di lautan, saat itu Nabi Musa bingung gitu. Di depan ada laut, di belakang Firaun udah ngejar-ngejar, udah kedengeran, udah
Ya tampaknya ada gangguan lagi. Ya kalau misalnya di Google Meet sering live aku juga. Gimana ini yang lainnya udah pada sarapan belum? Dijawab ya di kolom chat juga. Terus jangan lupa jaga kesehatan teman-teman. Di masa pandemi kayak gini, kita juga harus jaga kesehatan. Ya, udah kembali lagi Teh Hananya. Astagfirullahaladzim. Ini keluar masuk terus, maaf banget ya, nggak tahu kenapa. Iya, nggak apa-apa Teteh. Terus saat itu ternyata dilanjut lagi ya kisahnya. Saat itu ternyata ketika Nabi membelah lautan itu ada terowongan-terowongan kayak gitu. Dan saat itu kaum Nabi Musa itu masuk ke lautan, masuk ke dalam lautan karena perintah dari Allah. Karena mereka juga taat kan kepada Allah, jadi langsung mengikuti perintahnya dari Allah tanpa berpikir lagi, tanpa memikirkan kenapa aku harus masuk gitu ya ke lautan kayak gitu. Kenapa aku harus melakukan hal ini? Tapi karena keimanannya mereka langsung langsung bergerak karena tidak ada pilihan lain dan itu sudah perintah dari Allah juga kayak gitu. Mereka masuk ke lautan dan Fir'aun juga beserta uh, kaumnya masuk juga ternyata. Tapi ketika kaum Nabi Musa sudah keluar dari lautan itu dan Nabi Musa juga mendapat perintah tutup lagi gitu. Jadi di si tongkatnya itu di kayak di uh, kayak diperintahkan untuk dilempar lagi kayak gitu, si tongkatnya itu dilempar terus dibawa lagi kayak gitu, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian setelah itu uh, ternyata lautan itu tertutup dan Firaun dengan pasukannya itu tenggelam di dalam air. Itu ini sih kayak di luar nalar ya, maksudnya kejadian tersebut bisa terjadi loh kayak gitu karena Allah itu makanya sangat maha besar, maha segalanya, bukan maha segalanya, maha dari segala maha gitu. Jadi maha itu kan paling ya, Allah itu paling paling wah, masya Allah pokoknya, ya Allah kayak gitu ya. Boleh di next teh dari ketika sudah menyelami kisahnya Nabi Musa tadi, kita bisa memetik hikmah ya. Yang satu itu ada mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya Nabi Musa gitu ya. Kita juga sebisa mungkin mematuhi perintahnya Allah kayak gitu. Kemudian yang kedua, ada hikmahnya itu Allah memberikan jalan keluar bagi Musa. Allah itu memberi pertolongan gitu kepada Nabi Musa. Selain ya Nabi Musanya juga beriman dan menjalankan perintah dari Allah, ya Allah juga memberikan jalan keluar bagi Nabi Musa kayak gitu, soal memberi pertolongan dalam hal apapun gitu. Insya Allah pertolongan Allah itu bahkan tak terhitung ya, bukan hanya untuk Nabi Musa, untuk kita pun. Kita merasa nggak sih
selalu ditolong Allah, rasanya tiba-tiba misal kok ngerjain tugas itu misal bisa cepat ya selesainya itu karena Allah, karena pertolongan Allah gitu teman-teman. Boleh tadi next. Nah, setelah kita menyelami kisahnya Nabi Musa, kita ke beralih ke kisahnya Siti Hajar. Oh iya teh, kalau ini sampai jam berapa ya? Batasnya sampai jam 7 teh acaranya. Oh iya. Kita menyelami kisah Siti Hajar sekarang. Saat ini sudah banyak dibicarakan gitu kisah Siti Hajar itu. Tapi karena kita akan menyelami kisah untuk menjalin kasih dengan Allah gitu. Jadi saya akan menyampaikan juga kisahnya Siti Hajar kayak gitu. Kisahnya Siti Hajar itu yang paling Masya Allah gitu. Saat saat itu Siti Hajar saat sudah dikaruniai anak dengan yaitu Ismail oleh Allah, Siti Hajar didiamkan di gurun. Perintah Allah itu Siti Hajar dan Nabi Ismail itu didiamkan di gurun yang panas. Kalau gurun kan panas ya. Kalau gurun panas, nggak ada air sama sekali di sana tuh. Nabi Ibrahim juga ketika akan meninggalkan di Mekah, Siti Hajar dan Ismail itu rasanya berat. Tetapi karena ini perintah dari Allah, ya Nabi Ibrahim juga karena perintah dari Allah ya taat kepada Allah kayak gitu. Mematuhi perintahnya. Awalnya Siti Hajar berpandangan kalau kenapa gitu ya aku harus diem di sini kayak gitu. Kenapa? Terus Nabi Siti Hajar itu Tampaknya nge-freeze ya, Akang Teteh. Kita tunggu lagi. Mau cek semangatnya dong, Akang Teteh. Gimana nih semangatnya pagi ini? Isi ya di kolom chat. Semangat enggak? Masih semangat kan ya, masih pagi gini mah. Ayo isi kolom chatnya kita ramaikan. Semangat. Alhamdulillah ya. Semangat juga Hana. Ini Hana ada 3 ya. Aku, Teh Hana, sama Hana Fauzia. Yang lainnya gimana nih semangat paginya nih? Masih pada semangat enggak? Oh iya, mangga. Kita tunggu tetehnya lagi. Akang teteh semua sekarang lagi sibuk kegiatan apa nih? Selama bulan September ini bisa ya isi di kolom chat. Mari kita sharing-sharing. Kalau aku sih lagi ospek.
Minggu depan PTS minta doanya. Iya, semangat Hana PTS-nya. Sukses, semoga dilancarkan, dimudahkan mengerjakannya. Insya Allah bisa. Wih, semangat. Semangat, semangat. Yang lain ini lagi sibuk berkegiatan apa nih? Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita selalu dicintai Allah, oleh Allah, diberikan takdir yang terbaik oleh Allah, dilancarkan semua yang kita jalani, dimudahkan segalanya. Pokoknya semoga segala hal baik ada pada diri kita. Assalamualaikum teman-teman, maaf ya. Iya, tanpa Buat ketehannya sudah ada. Waalaikumsalam, Teh. Iya, nggak apa-apa, Teh. suara saya terdengar? Apakah suara saya terdengar, Teh? Terdengar, Teh. Oh iya, tentunya. Tapi mungkin videonya sedikit freeze. Terdengar, Teh, suara. Iya. Kita lanjut aja kali ya, Teh. Nah, setelah tadi sampai ditinggalin ya, saat itu ketika ketika ditinggalkan di gurun, Siti Hajar itu bingung gitu karena Ismailnya selalu menangis gitu. Kepanasan kan ya, panas gitu di gurun, nggak ada air. Oleh karena itu Siti Hajar eh, berusaha berjalan, berlari sedikit gitu ya ke Bukit Safa karena eh, berlari ke sana itu karena eh, terdengar ada gemercik air kayak gitu. Ketika disamperin dan udah ada di Bukit Safa nggak ada gitu. Nah, kemudian karena terdengar kembali gemercik air dari Bukit Marwah, Siti Hajar itu berlari lagi ke Bukit Marwah sampai 7 kali berlari karena ingin apa ya, ingin memberikan air kepada Ismail yang sudah menangis sedari tadi. Setelah 7 kali ber apa ya berlari dari Bukit Safa ke Marwah, terus kebayangan ya udah di tengah gurun, lari-lari gitu, panas. Masya Allah, perjuangannya Siti Hajar tuh sampai seperti itu ya. Ternyata ketika sudah 7 kali me, me, itu mencari air dari Safa ke Marwah, ternyata air itu ada di dekat Ismail. Air itu munculnya ada di dekat Ismail kayak gitu. Berarti kalau dilihat dari kisah ini, yang dilihat itu proses atau hasil sih yang dilakukan layaknya yang dilakukan Siti Hajar? Boleh dijawab di kolom komentar ya. Proses. Silakan dijawab. Iya betul. Terima kasih Teh Hana Fauzia sudah menjawab. Iya betul. Jadi yang dilihat itu proses ya, teman-teman. Bukan hasil, bukan bukan ketika airnya datang, tapi ketika Siti Hajar berusaha berproses eh, mencari air dari Bukit Sapa ke Bukit Marwah. Kayak gitu. Next Teh. Nah, hikmah dari cuplikan tadi kisah sedikit kisah tadi yaitu yang satu ada dialah satu dialah satu-satunya perempuan yang bagian episode hidupnya dijadikan ritual ibadah atau syai. Betul kan?
sampai dijadiin ritual iya, jadi ritual ibadah gitu. Salah satu yang dilakukan oleh Siti Hajar itu, Masya Allah. Kemudian yang kedua, jangan cepat menyerah ya. Ketika datang masalah apapun, jangan cepat menyerah. Terus saja berikhtiar, berdoa. Siapa tahu Allah memberikan pertolongan kepada kita kayak gitu. Next teh. Sudah. Iya teh sudah terakhir Alhamdulillah. slide-nya. Alhamdulillah ya. Ya buat ya alhamdulillah jazakillah khairan teh Hana yang telah menyampaikan materinya. Alhamdulillah menambah banget insight baru kita semua ya. Buat akang teteh semua yang ada pertanyaan, boleh banget diisi di kolom chat ya. Mari kita sharing bareng Teh Hana. Yuk buat akang teteh semua yang ada pertanyaan boleh langsung isi di kolom chat ya. Iya boleh ya teman-teman. Ya, Kalau mau ada yang bertanya boleh di kolom komentar. yuk yang mau tanya yuk. Kita tunggu sampai 6.20 ya. Ya boleh. Ayo akang teteh bertanya. Karena bertanya itu sumbernya ilmu ya. Weh. Masya Allah. Masya Allah, dengan bertanya kita jadi tahu gitu apa yang kita tanyakan, ya kan? Yuk, buat yang ingin bertanya, boleh banget langsung isi kolom chatnya dengan pertanyaan yang akan ditanyakan. Nanti insya Allah akan dijawab oleh Teh Hana. Yuk ditanyakan di kolom komentar ya. Iya, maksudnya mau tanya tentang sharing apapun juga boleh sih. Ya kan Teh, boleh. Di luar tema juga Dan boleh luar ya. tema juga boleh buat Iya, kalau semua ada pertanyaan lain, misalnya mau cerita atau apa, boleh boleh terbuka. banget. Ayo 2 menit lagi teman-teman. Ayo dong, ayo. Yang ingin bertanya ya, silakan. Atau enggak mau tanya misalnya tips untuk menulis juga boleh. Teh Hana ini Wah, kan nulis ya, nulis hebat nih, banyak pengalamannya. wah, Masya Allah. Masih belajar teh. Anda juga Masya masih Allah. belajar. Ya buat teman-teman semua, 1 menit lagi ya waktunya. Wah, ini ada. Teh, kalau boleh tahu apa aja karya yang pernah Teteh hasilkan sampai saat ini? Oh, wah, Masya Allah. Alhamdulillah, atas izin Allah ya. Hmm, saya pernah menerbitkan tulisan di buku antologi gitu ya, kan ikut lomba. Terus dijadikan satu buku kayak gitu dari 50 penulis terbaik itu dijadikan buku, dijadikan buku antologi. Alhamdulillah. Ada beberapa bukunya juga, alhamdulillah, tapi masih antologi. Didoakan ya, semoga nanti bisa punya karya sendiri satu buku kayak gitu. Amin. Semangat dan sukses terus Teteh. Ayo, Iya, ada yang mau bertanya lagi ini? Semangat Teteh. iya, terima kasih Hana. Boleh, tanya lagi, boleh, boleh. Mau Iya, tanya apa ya? Apa boleh? misalnya tips and trick untuk menulis atau tips
kuliah atau tips apapun itu. Boleh, aku jawab aja lah pertanyaan yang Teteh. Iya, tips untuk menulis skrip Kalau kuliah. tips dan tips and trik sih sebenarnya nggak ada ya. Maksudnya teh pernah saya sekali mengikuti salah satu seminar dan kebetulan yang isinya itu Terlie, tahu kan? Tahu tahu tahu. Masya Allah. Ya. Nah, Bang Tere itu ngobrol kalau menulis itu sama halnya ketika kita akan memasak. Kira-kira apa? Kan kalau misalkan mau masak tuh kita langsung bawa bahan-bahan, terus terus bawa eh, penggorengan dan lain sebagainya. Jadi kayak langsung gitu. Nggak harus nunggu apa sih teorinya? Apa sih? Ini tuh bener nggak sih kayak gitu-gitu? Karena kan kalau menulis itu ini ya nggak terpatok gitu, nggak terpatok oleh apa terpatok sih. Cuman eh, ada hal-hal yang maksudnya teh kalau kalau mau nulis aja dulu gitu, jangan 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 sebelum nulis teh ini kayaknya karya aku gimana gitu. Coba tulisin aja dulu sampai selesai dilihat. Wah ini kayaknya ada yang kurang enak diksinya misalkan diganti diksinya. Salah satu daya pikat kalau dari menulis ya diksi biasanya. Imaji juga kalau di puisi ya karena Hana itu berkecimpungnya banyaknya di puisi, jadi eh, diksi, imaji, terus segala hal kita juga kan ketika menulis karya harus merasakan ya supaya pembaca itu enggak apa ya ketika ini apa kayak gitu tah. Jadi ada makna makna yang eh, tersirat dan tersuratkan kalau makna itu. Jadi kalau misalkan pemaknaannya kurang, ya penjiwaannya kurang, kayaknya ini coba ditelisik lagi makna-maknanya kayak oh bisa ini ya bisa bisa sampai pesan moral kan sebetulnya ketika menulis karya itu untuk ini ya untuk memberikan pesan moral kepada pembaca ya. Iya teh. Ya kayak gitu. Itu paling. Masya Boleh Allah. kalau mau lihat refleksi diri juga itu kontennya yang nulis anak alhamdulillah atas izin Allah. Masya Allah. Jangan lupa ya, Kang Teteh semua follow IG @refleksi_diri_ dan jangan lupa juga follow IG @subuh_project. Iya. Ya, ini ada yang ingin bertanya lagi? Sampai 625 deh. Yuk, pokoknya intinya tuh kalau ingin menulis tuh harus memulai dulu ya Teh. Soalnya awal Betul. dari belajar itu dengan memulai menulisnya itu sendiri. Dan Makanya juga tulis ya, dulu. Tulis aja dulu. dan biasanya menulis dari pengalaman juga itu tuh benar-benar ngena banget feel-nya juga ya Teh. Iya, betul. Jadi Nah, nanti bakal berkaitan dengan makna yang ada di karyanya kan, karena dialami oleh diri sendiri gitu. Jadi iya, ketika sudah dialami oleh diri sendiri, pas orang lain baca tuh, oh gitu kan, eh maknanya ada, maknanya kerasa sama orang lain kayak gitu karena kita juga menyelipkan ruh ruh di dalam tulisannya gitu. Masya Allah, Zakira Khairan Teteh. Tampaknya tidak ada yang ingin bertanya lagi ya. Mungkin
acara ini dicukupkan sekian. Tapi jangan dulu live, Akang Teteh semua. Mari kita dokumentasi dulu. Jika ada yang bisa on cam, yuk on cam. Kita dokumentasi untuk kegiatan hari ini. Ayo, ada yang bisa on cam, boleh banget. Ya udah deh. Yuk kita foto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, jazakillah khairan buat Teh Hana yang sudah menyampaikan materi dengan Masya Allah sangat detail sekali ya. Benar-benar menambah insight baru untuk kita semua. Nah, Amin. mungkin Teh. acara subuh project. Iya, Teh? Amin. Wa jazakillah Oh ya, khairan. amin. Mungkin acara subuh project hari ini dicukupkan sekian. Jazakumullah khairan juga untuk Akang Teteh semua yang sudah hadir. Ditunggu di acara subuh project berikutnya ya, insya Allah. Mungkin beberapa minggu ke depan akan ada lagi acara seperti ini. Pokoknya semoga sehat selalu semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa sarapan. Pokoknya terima kasih ya Kang Teteh semua. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka. amin. Dan jangan lupa istighfar 3 kali. Enggak deh, istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mungkin sekian ya acara dari Subuh Project hari ini. Ya, amin. Wazakir khairan. Buat ini di-record juga ya materinya. Insya Allah akan di-upload di YouTube juga biar bisa di-replay. Oke, mungkin sekian acaranya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.